Salve saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan kali ini balik lagi dengan saya Pedro Julianto. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ajaran apa itu Arianisme dan apa itu Nestorianisme. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu Arianisme. Arianisme merupakan ajaran sesat dalam gereja yang muncul pada abad keempat. Ajaran sesat ini dipelopori dan dipimpin oleh Arius. Arianisme mengajarkan bahwa anak Allah tidak kekal karena ia diciptakan oleh Allah Bapa dari ketiadaan untuk tujuan penciptaan dunia ini. Oleh karena itu, anak Allah tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ia adalah makhluk yang dapat berubah sehingga dapat binasa serta berdosa. Kemuliaannya sebagai anak Allah dikaruniakan oleh Allah Bapa karena kesetiaannya dalam melaksanakan kehendak Allah Bapa. Arianisme menekankan bahwa ada hierarki dalam Tuhan. Allah Bapa adalah yang pertama dan tak tercipta, sedangkan Yesus adalah ciptaan Allah yang paling mulia, namun bukan setara dengan Allah. Hal ini bertentangan dengan ajaran gereja yang menyatakan bahwa Yesus adalah satu hakikat dengan Bapa, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan yang sejati, tak tercipta dan sama dalam esensinya dengan Allah Bapa. Konsep ajaran Arianisme ini menentang ajaran gereja karena berusaha memisahkan dua aspek dari Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadi hierarki yang bertentangan dengan pengajaran gereja mengenai kekesahan dan kesetaraan esensi dalam Trinitas. Ajaran sesat Arius ini membawa masalah serius bagi iman Kristen. Jika Sang Firman adalah ciptaan, maka konsekuensinya adalah pernah di suatu masa Allah tidak punya firman. Apabila Allah tidak memiliki firman, lalu bagaimana Allah mendapatkan firman-Nya? Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Kemudian jika firman Allah tidak setara dengan Allah, maka firman Allah lebih rendah dari Allah. Ajaran ini muncul pada abad ke-5. Timbul perselisihan di gereja antara aliran teologi di Antioquia dan di Alexandria, yakni mengenai hubungan antara tabiat ilahi dan manusia dalam pribadi Kristus. Gereja Antioquia yang berakar pada lingkungan Yahudi menekankan kekhasan Allah dan kemanusiaan Kristus dengan menafsirkan Alkitab secara harafiah dan historis. Yesus digambarkan sebagai manusia, tetapi Allah tinggal di dalamnya. Tabiat ilahi dan tabiat manusia, Yesus dianggap terpisah. Uskup Theodorus dari Mopsuestia menyatakan demikian. Ia mengenakan watak kita. Yang mengenakan adalah Allah, yang dikenakan adalah manusia. Ajaran ini menentang ajaran gereja yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tak terpisahkan, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Gereja percaya bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi yang tak terpisah. Nestorianisme menjadi masalah besar bagi gereja karena ajarannya meruntuhkan keyakinan bahwa Yesus adalah Sang Logos yang menjelma menjadi manusia, atau firman yang menjadi daging, yang mempertahankan inti dari keselamatan umat manusia. Pengajaran Nestorius dianggap mengurangi kesatuan pribadi Kristus dan menyebabkan kebingungannya dalam memahami tentang keselamatan. Saudara-saudari terkasih, begitu penjelasan mengenai ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Baik, selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh zaman patristik atau para apologetik yang dengan giat membela iman Kristiani dari ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Baik, yang pertama yaitu Athanasius dari Alexandria. Athanasius adalah salah satu tokoh paling terkemuka yang berjuang melawan Arianisme.
Ia menegaskan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Tuhan dan sehakikat dengan Bapa. Dalam bukunya yang terkenal itu Kontra Arianos atau dalam bahasa Indonesia itu Melawan Arianisme, Athanasius menekankan bahwa keselamatan umat manusia tergantung pada kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan sejati, bukan makhluk ciptaan. Ia menegaskan bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan umat manusia, dan karena itu Yesus harus sepenuhnya ilahi. Athanasius berjuang begitu keras untuk pengakuan keilahian Yesus Kristus karena ia melihat bahwa keselamatan kita tergantung padanya. Hanya Yesus Kristus yang ilahi dapat menyelamatkan kita. Nah, selanjutnya itu Carlilius dari Alexandria. Carlilius adalah tokoh utama yang melawan ajaran Nestorianisme. Ia berperan dalam mempertahankan ajaran gereja tentang kesatuan pribadi Kristus. Ia melawan ajaran Nestorius yang memisahkan dua pribadi dalam Yesus dengan argumen bahwa jika Yesus adalah dua pribadi, maka keselamatan umat manusia tidak dapat tercapai. Penentangan Carlilius terhadap Nestorius sama seperti Athanasius terhadap Arius terdorong oleh kekhawatirannya mengenai doktrin penyelamatan. Ia percaya bahwa dalam pelayanan perjamuan kita menerima hidup dari daging pemberi hidup Yesus. Terdapat pada Yohanes bab 6 ayat 48 sampai dengan 58. Dagingnya memberi hidup karena berasal bukan dari orang biasa, melainkan dari firman yang sudah menjelma. Nah, selanjutnya kita bahas tentang beberapa konsili penting yang diadakan untuk mengatasi ajaran Arianisme dan Nestorianisme. Yang pertama yaitu Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Konsili ini diadakan di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantin. Tujuan utama konsili ini adalah untuk mengatasi perbedaan pendapat mengenai ajaran Arianisme. Pada konsili ini, gereja secara resmi mengutuk ajaran Arianisme dan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Ini adalah dasar dari doktrin Trinitas yang diterima oleh gereja. Konsili Nicea menghasilkan kredo yang hampir diterima sepenuhnya dengan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tunggal Allah dengan substansi yang sama dengan Allah Bapa yang menjadi dasar ajaran Tritunggal Kristen. Yang selanjutnya itu Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Konsili ini yang ditangani oleh Kaisar Theodosius II untuk mengatasi ajaran Nestorianisme yang disebarkan oleh Nestorius. Dalam konsili ini, ajaran Nestorius dinyatakan sesat dan doktrin mengenai kesatuan pribadi Kristus ditegaskan, yaitu bahwa Yesus adalah satu pribadi yang memiliki dua kodrat, ilahi dan manusiawi, yang tidak terpisahkan. Konsili ini juga mengkonfirmasi penghormatan terhadap Bunda Maria sebagai Theotokos atau pembawa Tuhan, yang berarti Maria adalah ibu dari Tuhan, bukan hanya ibu dari Yesus sebagai manusia. Saudara-saudari yang terkasih, begitu pembahasan mengenai apa itu ajaran Arianisme dan apa itu ajaran Nestorianisme. Semoga dengan ini pemahaman kita dapat ditambahkan. Amin.